Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kali ini kita akan coba kembali bahas berkaitan dengan penggajian P3K. Jadi pada video sebelumnya saya sudah sempat membahas berkaitan dengan rencana revisi peraturan presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Hal tersebut atau rencana revisi tersebut bermula dari usulan Asosiasi Pemerintah Daerah ya, baik itu APEKSI, APKASI, dan APPSI. Para asosiasi pemerintah daerah ini mengusulkan agar ada salary range, artinya ada batas bawah dan batas atas untuk menggaji P3K, karena alasannya keuangan masing-masing daerah berbeda-beda. Ada daerah yang punya keuangan yang baik gitu ya, artinya penghasilan daerahnya tinggi, dan ada yang penghasilan daerahnya rendah. Makanya tidak bisa disamakan. Karena pada Perpres 98 2020 itu sudah ada daftarnya ya, daftar gaji P3K-nya dilihat dari tingkat pendidikan dan lama kerja atau masa kerja. Dan jika dirubah menggunakan metode salary range, maka harus dirubah Perpres tersebut. Kemudian jika benar Perpres tersebut dirubah dan benar menggunakan model atau metode salary range, pasti ada P3K yang gajinya di bawah PNS. Artinya tidak lagi setara dengan PNS. Kali ini kita akan coba lihat beritanya. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan gaji P3K yang kemungkinan bisa tidak lagi setara dengan PNS. Diberitakan oleh msn.com. msn.com ini mengutip dari cpnn.com ya. Judulnya, daerah miskin gaji P3K minim tidak lagi setara PNS, siap-siap saja. Kita coba bacakan ya. Hingga hari ini 11 Februari 2023 pemerintah belum membuat keputusan terkait nasib 2.421.100 orang tenaga honorer atau non ASN. Apakah jadi dihapus per 28 November 2023. Namun, dari perkembangan pembahasan untuk mencari formula penyelesaian masalah honorer ini, ada tanda-tanda tidak serta-merta dihapus lewat mekanisme pemutusan hubungan kerja. Pemda menolak jika non-ASN dihapus karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa tenaga mereka masih sangat dibutuhkan. Di sisi lain, pemerintah pusat juga terindikasi keberatan jika 2,4 juta non-ASN itu semuanya diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Banyak Pemda juga tidak kuat jika harus menambah anggaran gaji P3K dalam APBD-nya. Mari simak lagi ketentuan di Perpres 98 tahun 2020 yang mengatur tentang gaji dan tunjangan P3K. Pasal 4, P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. 2. Tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Tunjangan keluarga, B. Tunjangan pangan, C. Tunjangan jabatan struktural, D. Tunjangan jabatan fungsional, atau E. Tunjangan lainnya. Pasal 5. 1. Gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instansi pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. 2. Gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instansi daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ketentuan tersebut merujuk pada PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Pasal 38 PP 49 tahun 2018. 1. P3K diberikan gaji dan tunjangan. 2. Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. Dengan kata lain, PP 49 tahun 2018 mengamanatkan gaji dan tunjangan P3K setara dengan PNS sebagai sesama ASN. Hanya saja P3K tidak mendapatkan pensiunan bulanan. Gambaran gampangnya, misal untuk P3K guru, lantaran mereka berijazah S1, begitu diangkat menjadi P3K guru, mereka mendapatkan gaji pokok
Golongan 9 atau setara 3A PNS sebesar 2.966.500. P3K guru juga mendapatkan tunjangan profesi guru alias TPG yang disesuaikan dengan gaji pokok. Ada juga tunjangan kinerja daerah atau TKD yang besarannya sesuai kemampuan masing-masing daerah. P3K juga mendapatkan berbagai tunjangan, antara lain tunjangan beras, tunjangan fungsional, BPJS Kesehatan, tunjangan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Dengan sisa tenaga honorer saat ini mencapai 2,4 juta orang, maka jika seluruhnya diangkat menjadi P3K, dana APBD dan APBN untuk gaji mereka juga lumayan besar. Penyelesaian masalah honorer win-win solution. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI Sultan Rizka Tuanku Kerajaan pernah mengatakan bahwa regulasi yang akan disusun diharapkan menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, yakni Pemda dan pusat. Kita mencari win-win solution ya, dan nanti koordinasi dengan kementerian terkait lagi khususnya keuangan yang harus bisa membuat daerah-daerah tidak tertekan untuk pembiayaan masalah non-ASN, ujar Sultan. Kabar terbaru datang dari Wakil Ketua Umum APKASI Ahmed Zaki Iskandar. Dia mengungkapkan dalam pembahasan ada usulan agar gaji P3K tidak dipatok di angka tertentu, sebab kemampuan Pemda berbeda-beda. Jika gaji P3K diberlakukan seperti dalam Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K, ujar Bang Zaki, sapaan akrabnya tidak semua daerah bisa melaksanakannya. Oleh karena itu, para kepala daerah mengusulkan agar aturan gajinya diberikan range, ada batas atas dan bawah. Dengan salary range itu, Pemda bisa memilih besaran sesuai kemampuan daerah. Jadi usulan ada salary range karena kemampuan Pemda berbeda-beda, kata Bupati Tangerang ini kepada cpnn.com Jumat 10 Februari 2023. Dia menambahkan, masalah ini masih akan dibahas lebih lanjut karena belum ada keputusan final. Sebelumnya, Menpan RB Azwar Anas menyampaikan bahwa ke depan gaji P3K tidak ditanggung pusat, tetapi ada sharing dengan Pemda. Oleh karena itu, Kemenpan RB bersama Asosiasi Pemda duduk bersama membahas masalah penggajian ini. Menurut Menteri Anas, Pemda yang bergabung dalam APKASI, APEKSI, dan APPSI pada dasarnya mampu untuk menggaji P3K, tetapi tidak ditentukan angkanya misalnya 5 juta per bulan. Ternyata banyak Pemda yang terbebani dengan aturan gaji di Perpres 98 tahun 2020. Asosiasi Pemda meminta diberikan salary range, misalnya besarannya 1 juta sampai 6 juta. Dengan salary range itu, Pemda bisa menentukan gaji P3K sesuai kemampuan APBD-nya. Saya sudah mengeluarkan SK untuk asosiasi Pemda ini masuk dalam tim untuk membahas dan kemudian melakukan simulasi untuk penggajian P3K ini, terang Menpan RB Azwar Anas. Dengan masuknya asosiasi Pemda dalam tim penyelesaian honorer, Azwar Anas berharap bisa ditemukan formula yang tepat untuk menuntaskan problematika tenaga non-ASN di Indonesia. Sebab yang tahu kondisi honorer di daerah adalah para kepala daerahnya sendiri. Gaji dan tunjangan P3K tidak lagi setara PNS. Jika gaji P3K menggunakan model salary range, misalnya besarannya 1 juta sampai 6 juta seperti usulan asosiasi Pemda, maka dipastikan hak pendapatan P3K tidak lagi setara dengan PNS. Apabila model salary range itu akhirnya menjadi keputusan final, maka mau tidak mau harus dilakukan revisi PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Juga terhadap Perpres 98 tahun 2020 yang mengatur tentang gaji dan tunjangan P3K. Lampiran Perpres 98 tahun 2020 sudah detail mengatur gaji P3K berdasar golongan dan masa kerja. Sama sekali tidak mengatur bahwa gaji P3K tergantung kemampuan keuangan daerah. Yang membedakan ialah tunjangan kinerja daerah yang berbeda daerah satu dengan daerah lainnya. Misal TKD P3K di Kabupaten Jember 1,5 juta, Kota Kediri 2 jutaan, DKI Jakarta 4 jutaan, Kabupaten Kuningan 700.000. Persoalan masih rumit andai revisi PP 49 dan Perpres 98 bisa dikebut dan kelar sebelum 28 November 2023. Apakah otomatis 2,4 juta honorer akan diangkat menjadi P3K dengan gaji sesuai kemampuan daerah masing-masing? Apakah segampang itu juga mengubah alokasi anggaran di APBN dan APBD karena sudah di ujung tahun?
apakah aturan salary range itu akan berlaku surut? Apakah P3K yang sudah bekerja dan menerima gaji berdasar aturan lama rela pendapatannya menyusut? Memang rumit. Jadi itulah berita berkaitan dengan gaji P3K yang saran dari Asosiasi Pemerintah Daerah diubah sistemnya menggunakan metode atau sistem salary range ya. Jadi ada minimal dan maksimalnya. Minimal 1 juta, maksimal 6 juta, misal seperti itu. Alasannya karena kemampuan keuangan daerah berbeda-beda. Saya rasa saran ini cukup masuk akal, tetapi kita lihat saja ke depan ya, apakah pertanyaan-pertanyaan tadi ya, yang terutama apakah P3K yang sudah bekerja dan menerima gaji berdasar aturan lama rela pendapatannya menyusut, itu adalah pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab. Bagaimana menurut teman-teman? Bagi yang punya pendapat silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.